Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan pelajari cara mencatat jurnal penjualan angsuran ya. Ini Pak punya soal yang kemarin kalian sudah buat latihan minggu lalu, tapi mohon maaf kalau ada sedikit revisi ya. Nanti kita mengacu soal yang terbaru ini. Yang penting kita semuanya paham ya. Jadi ini soalnya 1 Oktober 2019 ini membeli 10 komputer masing-masing 14 juta. Ini adalah harga belinya, dijual dengan harga 15 juta. Ini harga jualnya, di bunganya 10%, dibayar selama 6 kali, selama 3 tahun, karena per 6 bulan, dan uang mukanya 10%. Gitu ya. Maka pada tanggal saat transaksi, yaitu tanggal 1 Oktober, kita hitung dulu nilai penjualannya 10 kali 15 juta, uang mukanya 10% kali nilai penjualan, kemudian HP ini adalah harga pokok komputernya, yaitu 10% kali 10 buah kali 14 juta, senilai 150 juta. Maka jurnalnya adalah kas 15 juta, yaitu uang mukanya, kemudian sisanya adalah piutang karena belum diterima, komputernya harta berkurang, kredit ya, kemudian laba penjualannya 10 juta. Untuk metode proporsional yang berbeda adalah di laba penjualan angsurannya tidak dicatat sebagai laba penjualan angsuran, tapi dicatat sebagai laba kotor belum direalisasi atau LKPD. Nah, kemudian di bulan Desember 2019 kita perlu membuat penyesuaian, yaitu bunga yang masih harus diterima karena ada periode berjalan, yaitu Oktober, November, Desember, 3 bulan. Maka perhitungannya 3 per 12 bulan dikali 10% bunganya 135 juta adalah total pinjamannya, sehingga ketemu 3.375. Jurnalnya seperti ini, piutang debit, pendapatan bunga kredit. Nah, kemudian sama ya untuk proporsional, tapi yang berbeda adalah kita perlu membuat penyesuaian LKPD-nya, laba kotor yang belum direalisasi, dengan cara kita menghitung terlebih dahulu prosentase labanya, yaitu dengan cara ini labanya 10 juta dibagi nilai penjualannya, sehingga ketemu 6,67%. Kemudian kita lihat realisasinya berapa. Tadi penerimaannya kan 15 juta ya, DP 15 juta itu ada yang sebagian sudah jadi laba, yaitu 6,67% itu adalah laba kita, sehingga labanya adalah 1.500.000. Sehingga debitnya LKPD tadi kita kredit, jadi kita debitkan, kita kurangkan ya, karena sebagian sudah direalisasi. Kreditnya adalah laba kotor yang direalisasi. Kemudian yang berikutnya, di tahun berikutnya kita membuat jurnal pembalik ya. Jadi dari ini apa namanya, jurnal penutup, kita buat jurnal pembalik, pendapatan bunganya 3 juta sekian dan kreditnya adalah piutang bunga. Kemudian ini jurnal pembalik ya, ini ya jurnal pembaliknya ya. Oh maaf, tadi yang jurnal penutupnya agak berbeda sedikit ya, antara yang diakui periode penjualan dan proporsional. Ini nomor 3 ini ya. Ini kan nilainya, labanya dihitung semuanya, tapi kalau untuk yang proporsional itu diakui hanya yang LKD-nya saja, sehingga ikhtisar laba ruginya nilainya akan berbeda. Kemudian untuk yang berikutnya, yaitu saat penerimaan angsuran yang pertama, tanggal 1 April 2020, kita hitung terlebih dulu pokok angsurannya, nilai pinjaman dibagi 6 senilai segini, sehingga bunga selama 6 bulan itu adalah 6 bulan dikali 10% atau bunga per tahunnya dikali sisa pinjamannya ya, ketemu 5 juta sekian. Kita jurnal piutang angsuran, pokoknya ini bunganya, kas adalah akumulasi dari kreditnya ini.
Nah, kemudian di metode yang proporsional dicatat sama ya. Kemudian penyesuaiannya yang perlu penerimaan angsuran tahap 2 dulu. Penerimaan angsuran tahap 2 yaitu di bulan Oktober, 1 Oktober. Tadi angsuran pokoknya 22.500.000, kemudian kita hitung bunganya. Bunganya adalah 6 bulan dikali 10% dikali 135 juta dikurangi 45 juta. 45 juta ini adalah sisa pinjamannya ya, pinjaman yang sudah dilakukan, yaitu 22.500.000 pada tahap 1 dan 22.500.000 pada tahap 2, sehingga sisa pinjamannya tinggal 135 dikurangi 45 atau dikali 90 juta ya, sehingga hasilnya adalah 4.500.000. Nah, kemudian kita catat di jurnal itu piutang angsuran senilai pokok pinjaman, pendapatan bunganya sesuai perhitungan ini, sehingga kasnya adalah akumulasinya. Begitu juga untuk yang proporsional ya. Kemudian penyesuaiannya, kita lihat penyesuaian pada bulan Desember tahun 2020 masih ada bunga selama 3 bulan yang masih harus diterima ya, yaitu perhitungannya 3 bulan dikali 10% bunga per tahun, ini sisa pinjamannya, sehingga bunga yang masih harus diterima adalah 2.250.000. Kita catat piutang bunga dan kreditnya pendapatan bunga. Nah, kita lihat sini sama ya, tapi kita harus membuat penyesuaian untuk LKPD-nya. Nah, ini tadi penerimaan kas itu kan tahap 1 dan 2, yaitu dari angsuran itu adalah 45 juta. Jadi LKD yang harus dihitung 6,67%, tadi persentase bunganya ya, dikali 45 juta itu senilai 100. Ya, tadi perhitungannya untuk LKD-nya adalah persentase bunga dikali penerimaan dari angsurannya, sehingga nilainya 3.100.500 rupiah gitu ya, sehingga jurnalnya debitnya LKPD laba kotor belum direalisasi 3 juta sekian, dan kreditnya adalah LKD 3 juta sekian. Kemudian pada tanggal 31 Desember kita tutup pendapatan bunganya ya, kita tutup menjadi debit, kemudian kreditnya adalah ikhtisar laba rugi untuk yang metode periode penjualan. Yang metode proporsional penutupannya berbeda, yaitu LKD-nya 3 juta, pendapatan bunganya 2 juta sekian, sehingga ikhtisar laba ruginya adalah penjualan dari debitnya. Kemudian di tahun berikutnya lagi, tahun kedua ya, di 1 Januari 2021 kita buka reversing entries atau jurnal pembaliknya, yaitu dengan cara penerapan bunganya, piutang bunganya sekian. Begitu juga untuk metode yang proporsional. Dan ini juga berlaku untuk transaksi-transaksi berikutnya sampai semua penjualan lunas ya, semua penjualan lunas di angsuran ke-6 atau tahun ketiga, yaitu di tahun 2023 gitu ya. Itu anak-anak, semoga ini jadi tambahan pemahaman untuk kalian semuanya, untuk kita semuanya, biar lebih paham tentang materi penjualan angsuran ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.